Pemirsa, Indonesia termasuk salah satu negara yang membebaskan tes COVID-19 bagi turis mancanegara, termasuk turis asal Tiongkok. Meski sudah menerapkan standar protokol kesehatan dan mampu mengendalikan lonjakan COVID-19, namun pelonggaran syarat turis Tiongkok masuk ke Indonesia perlu diwaspadai, mengingat saat ini tengah terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Tiongkok. Bagaimana menjaga agar kedatangan turis Tiongkok tidak menimbulkan gelombang baru kasus COVID-19 dan bagaimana pula menyeimbangkan aspek pemulihan sektor pariwisata dan kesehatan di tengah pelonggaran turis asing masuk Indonesia. Kita akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Asita Provinsi Bali, Inyoman Subrata, dan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Epidemiolog Indonesia, Mas Dalina Paneh. Pak Nyoman dan Bu Mas Dalina, selamat siang. Selamat siang Bang Leonard, selamat siang Pak Nyoman. Selamat siang Pak Leonard, Selamat siang Bu Mas Dalina. Pak Nyoman, salam sehat. Pak Nyoman, saya ingin langsung ke Anda, apakah saat ini ketika turis asing termasuk dari Tiongkok bebas tes COVID itu akan menguntungkan atau sebetulnya tidak berdampak? Kalaupun misalnya turis dari Tiongkok itu diminta tes COVID, itu berpengaruh atau tidak Pak ke kedatangan wisatawan ke Bali? Baik, Bang Leonard, Bu Mas Dalina, para pemirsa Metro TV, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, izinkan saya mengucapkan salam pada para peserta. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam menumang budaya. Jadi begini Bang Leonard, sejak dibukanya kembali Bandara Ngurah Rai 4 Februari 2022, maka target wisatawan ke Bali itu terpenuhi di atas 2 juta. Nah ini meskipun pasar Cina memang belum dibuka dan belum ada yang datang ke Bali gitu kan, khususnya dari Tiongkok. Nah namun dari pasar-pasar lain, kami di asosiasi, di Asita, Asosiasi Biro Perjalanan Wisata itu punya anggota sekitar 415 dan bergerak dalam 11 pangsa pasar. Ada pasar Amerika, Eropa, Australia, India, ASEAN, Cina, dan yang lain-lainnya. Dari 11 pangsa pasar ini, 10 pasar sudah menggrab tamunya ke Bali, dan yang tertinggi adalah saat itu Australia, India, Prancis, Inggris, dan Amerika dan Eropa. Nah ini menjadi satu kegairahan setelah COVID sekitar 2,5 tahun terjadi, maka sejak dibukanya bandara Bali berhasil pergerakan pariwisatanya mencapai target di 2022. Baik. Nah, Pak Nyoman, pertanyaannya tolong dijawab dulu Pak. Kalau kemudian turis dari Tiongkok masuk ke Bali tidak diwajibkan tes COVID-19, itu dampaknya seperti apa dibandingkan kalau misalnya turis dari Tiongkok mau masuk ke Bali harus tes COVID-19 dan harus negatif? Kira-kira yang mana yang lebih berguna untuk wisatawan di Bali, pariwisata di Bali? Kita ketahui bahwa varian dari COVID yang ada di Tiongkok ini kan sebenarnya sudah lebih awal ada di Indonesia, termasuk di Bali. Sehingga kekebalan tubuh masyarakat Indonesia termasuk Bali sebenarnya sudah lebih baik dari orang Cina. Di Cina Tiongkok kan sekarang berkembang COVID-nya yang sudah pernah di Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat Indonesia kan sudah melakukan vaksin bahkan sampai booster. Artinya kekebalan tubuh masyarakat Indonesia ini sebenarnya sudah kebal, sudah baik. Sudah baik, sehingga kalau wisatawan Tiongkok masuk ke Indonesia, seharusnya berdasarkan vaksin yang sudah kita lakukan dan juga varian yang ada di Tiongkok, Indonesia harusnya lebih baik dan jadi sudah menurut kebal. Pak Nyoman, untuk para pelaku wisata di Bali tidak perlu untuk tes COVID-19 negatif dari Tiongkok? Menurut saya pikir tidak perlu, cukup mereka sudah melakukan vaksin saja di negaranya. Berarti harus sudah vaksin. Kalau bukti vaksinnya dari Tiongkok itu bentuknya apa ya Pak, yang selama ini bisa kita lihat kalau dari turis yang dari negara lain, Pak Nyoman? Kalau dari negara lain kan berbagai macam varian vaksin yang ada yang Pfizer, ada yang Sinovac, ada yang itu ada buktinya Johnson ya Pak ya? Seperti Johnson. Di Indonesia kan ada Peduli Lindungi, kalau dari negara lain ada tidak seperti itu Pak, yang bisa diperlihatkan?
Pasti harus ada. Pada saat mereka datang ke bandara itu harus ditunjukkan. Dan sekarang Begitupun kalau yang waktu masuk Bali itu Pak dari negara lain apakah masih harus menunjukkan atau tidak? sampai saat ini tidak menunjukkan lagi. Sudah tidak menunjukkan. Sudah tidak menunjukkan lagi. Nah, Baik. nanti dengan market Cina ini, Oke. karena adalah baru pertama kali, saya pikir harus menunjukkan Baik, saya vaksin yang ingin mereka gunakan. ke Bu Mas Dalina dulu. Bu Mas Dalina, tadi Pak Nyoman berasumsi bahwa yang sedang berkembang di Tiongkok adalah varian COVID yang sudah lebih dulu ada dan berkembang di Indonesia. Itu benar apa tidak ya Bu? Ya, jadi sejak peningkatan kasus yang signifikan di Cina karena KBB karena XBB, Ya. saat ini sudah 1,5 bulan dan XBB sendiri sebenarnya sudah masuk ke Indonesia. Jadi memang sudah tidak efektif lagi kita melakukan pengendalian di pintu masuk karena di Indonesia sendiri subvarian tersebut sudah ada. Tetapi memang itu di Indonesia masih baru sebenarnya yang varian yang di Cina. Oke. Tetapi kalau di Indonesia sudah makin lama makin banyak, maka menjadi tidak efektif sebenarnya kita menjaga pintu masuk begitu. Kalau tidak efektif menjaga di pintu masuk berarti di mana Bu bisa kita jaga kalau kemudian sedang ada surge, sedang ada lonjakan di Tiongkok, kita jaganya di mana lagi Bu? Kalau bukan di pintu masuk? Jadi sistematika di dalam pengendalian itu pertama dimulai dari pintu masuk ketika subvarian atau varian of concern itu belum masuk ke Indonesia. Oke. Tapi kalau dia sudah bersirkulasi di Indonesia, maka masing-masing provinsi dan kabupaten kota itu harus menjaga wilayahnya. Melalui whole genome sequencing, Kementerian Kesehatan itu sudah bisa memetakan varian-varian tersebut sudah berada di mana. Oke. Maka teman-teman di Dinas Kesehatan kabupaten kota di provinsi maupun kabupaten kota yang akan melakukan pencegahan untuk penyebaran atau transmisi subvarian tersebut. Dan Melalui apa? Oke. XBB ini sudah ada di Bali belum Bu? Kalau XBB ini pertama kali seminggu pertama itu sudah ada 15 di Indonesia dan saat ini sudah makin banyak. Ketika dia sudah lebih dari 25% itu sebenarnya WGS juga sudah tidak efektif lagi. Jadi masing-masing provinsi dan kabupaten kota itu menjaga wilayahnya masing-masing supaya penyebarannya tidak meluas di wilayahnya. Menjaganya bagaimana caranya Bu? Kalau tadi Ibu katakan tidak efektif lagi jaga di pintu masuk. Ya, jadi menjaganya itu ada teknik di dalam mengendalikan COVID-19 di wilayah. Yang pertama tentu dengan kontak tracing. Jadi pada mereka yang didapati positif COVID-19 itu dilakukan isolasi dan karantina. Walaupun isolasi dan karantina itu saat ini sudah lebih permisif ya. Tidak pernah ada lagi kelihatannya Bu. Iya, tetapi yang terpenting adalah masyarakat masih tetap melakukan protokol kesehatan terutama pada wilayah-wilayah publik dan pada wilayah-wilayah di mana kita tidak mampu untuk menjaga jarak. Saya kira itu sudah cukup untuk bisa mengendalikan penyebaran COVID-19. Apalagi ditambah dengan Omikron ini dikenal sejak awal, sejak Desember 2020, pertama kali ditemukan memang tidak virulen, tetapi dia masih tetap bisa memberikan gejala yang berat pada mereka yang komorbid. Maka yang harus kita jaga adalah mereka-mereka yang komorbid. Jadi Bu Mas Dalina juga setuju atau tidak kalau saat ini pemerintah tidak memberlakukan aturan harus ada hasil tes negatif COVID dari Tiongkok dan dari negara lain ke Indonesia? Saya setuju untuk hal tersebut karena di Cina sendiri juga kasusnya sudah mulai menurun dan di Indonesia varian tersebut sudah sangat banyak ya bersirkulasi. Jadi sudah tidak efektif lagi dilakukan tes di pintu masuk. Oke, jadi tidak ada kekhawatiran Bu bahwa apa yang terjadi di Tiongkok ini akan memunculkan lonjakan baru lagi di Indonesia? Tidak ada kekhawatiran sama sekali itu Bu? Tidak, saya tidak khawatir terhadap hal tersebut karena Omikron itu tidak virulen, tidak ganas. Yang ada di Tiongkok itu hanya Omikron ya Bu? Ya, Omikron yang saat ini di Amerika malah XBB 1,5 itu pun tidak virulen gitu. XBB dari Cina juga tidak virulen sebenarnya. Tidak virulen itu artinya apa Bu? Secara sederhana? Tidak ganas. Tidak ganas. Tidak menimbulkan sakit berat maupun kematian kecuali pada kelompok rentan. Vulnerable group masih tetap menimbulkan gejala berat. Pak Nyoman, saat ini sudah ada penerbangan langsung tidak Pak dari Tiongkok ke Bali? Itu permasalahan yang mendasar Bang Leonard. Sejak 8 Januari dibukanya border Cina,
dan tanggal 20 Januari juga akan dibuka di Cinanya bagi negara wisatawan lainnya. Yang terberat bagi Bali saat ini memang tidak ada direct flight dari Cina ke Bali. Nah ini problemnya, maka kita di industri pariwisata, di Biro Perjalanan Wisata sangat mendorong Garuda atau Citylink bisa memulai penerbangan ini, sehingga sudah mulai ada pergerakan tamu Cina. Jadi bagaimanapun mereka dibuka, kalau tidak ada penerbangannya kan mereka nggak bisa melakukan perjalanan. Kalaupun mereka melakukan, mungkin akan transit di beberapa negara seperti di Saudi Arabia, di Singapura, baru ke Bali atau ke Jakarta. Itu Bang Leonard. Menarik sekali karena tadinya saya kira Bu Mas Dalina akan mengingatkan kita untuk berhati-hati karena di saat bersamaan ada Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, India, Kanada, Jepang, Italia, Spanyol, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Maroko, dan Filipina yang mewaspadai turis dari Tiongkok. Saya ingin ke Pak Nyoman lagi. Pak Nyoman, sebetulnya sampai sekarang kita berbicara ini Pak, seberapa disiplin baik turis maupun pelaku wisata di Bali menerapkan prokes? Saya sangat ragu bahwa teman-teman itu masih pakai masker, Pak. Saya sangat ragu. Bagaimana Pak Nyoman? Ya, kita ketahui bersama sejak Pak Presiden mencabut PPKM, ini memang ada satu kelonggaran-kelonggaran. Di samping mereka memang sudah mendapatkan vaksin, dan bahkan sampai booster. Bali itu kan terbaik vaksinnya dan boosternya tingkatnya paling tinggi. Nah, jadi khususnya masyarakat lokal itu hampir tidak menggunakan masker. Itu juga para wisatawan dari luar negeri juga tidak menggunakan. Namun demikian kita tetap waspada bahwa bagaimana dengan nanti kedatangan Cina ini, sesuatu yang baru, itu kita di industri pariwisata mengimbau kepada anggota ASITA itu untuk tetap mengarahkan pada tamunya menggunakan masker, jaga protokol, dan juga di dalam kendaraan mungkin bisa dites suhunya, sehingga ini bisa mengenali lebih dini untuk kita bisa proteksi. Nah, barangkali setelah itu kelanjutannya apakah dilakukan ditemukan hal-hal yang memang mencurigakan, kita bisa melakukan karantina atau isolasi. Nah ini waspada kita dilakukan. Bu Mas Dalina mau konfirmasi saja Bu, yang sekarang ada di Omikron kan tadi Ibu sudah katakan kebanyakan varian Omikron atau subnya XBB, itu kalau orang yang terkena masih demam, masih bisa terdeteksi oleh termogan atau termometer, masih bisa terdeteksi oleh prokes yang lain atau tidak Bu? Ya, kalau untuk Omikron ini memang tidak semua kasus itu menimbulkan demam. Walaupun untuk tes COVID sebenarnya demam itu menjadi penanda untuk dilakukan tes COVID. Jadi kalau dia cuma batuk, pilek, itu memang tidak dilakukan tes COVID lagi. Jadi ILI kita sebutnya, influenza-like illness. Kalau ada demam baru dilakukan tes COVID. Sehingga tes kita menjadi lebih rasional. Dulu kita mencontoh negara-negara lain yang tesnya sampai berjuta-juta, atau tidak mampu juga untuk mengendalikan COVID-19. Jadi memang tes itu harus targeted. Orang yang dites itu orang yang benar-benar sakit, bukan orang yang sehat pun harus dites. Jadi demam tidak lagi menjadi dominan untuk COVID-19, terutama untuk subvarian dari Omikron. Kalau begitu prokes apa Bu yang masih bisa tersisa, yang bisa dipakai, yang tadi Pak Nyoman katakan masih coba dimintakan oleh pelaku wisata di Bali untuk mencegah kalau seandainya turis dari Tiongkok ini membawa subvarian XBB yang lebih banyak? Ini kan logikanya ketika makin banyak yang masuk, targetnya 200.000 lebih wisatawan dari Tiongkok, makin besar resiko membawa XBB ini, Bu Mas Dalina. Protokol itu ada dua. Yang pertama yang harus dilakukan masyarakat itu masih sangat efektif melakukan 3M. Tetapi untuk masker sendiri itu digunakan ketika kita tidak mampu menjaga jarak. Jadi pada wilayah kerumunan masker menjadi efektif. Kemudian untuk pemerintah 3T itu masih tetap efektif untuk dilakukan. Jadi protokol 3M dan 3T itu yang tidak boleh dilupakan dan kendor untuk tetap dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Bu Mas Dalina, pertanyaannya 3T tadi itu kan testing ya, tracing, tracking, memang masih dilakukan Bu sekarang Bu?
Masih. Mengapa? Karena itu merupakan Permenkes. Jadi pedoman nasional untuk Oke. pengendalian COVID itu masih Praktek di berlaku. lapangannya masih, Bu Mas Dalina. Saya melihat di Jakarta ya, Bu. Saya tidak tahu di Bali, harapannya sih lebih patuh. Itu hampir tidak ada lagi loh, Bu. Ya, kalau kita lihat di situsnya Kementerian Kesehatan itu masih tetap dilakukan tracing oleh Oh. puskesmas ya. Pada tingkat terendah itu pada puskesmas. Oke. Bu, Pak Nyoman, kalau melihat yang terjadi sekarang, ada sedikit, masih ada kekhawatiran tidak sih Pak? Karena kalau melihat puncak Omikron, saya berusaha melihat data, disebut-sebut itu sekitar 16 Februari Pak 2022, itu ada 57.000 kasus. Puncak Delta disebut-sebut 15 Juli 2021, itu 56.000 kasus. Dan kalau melihat sekarang tes yang sudah sangat rendah, mungkin hampir tidak ada yang dites, bisa jadi angka kasus yang sekarang ini kan semu ya, atau bahkan menyesatkan. Masih ada kekhawatiran tidak sih Pak Nyoman di antara para pelaku wisata di Bali, Pak? Ya tentu setelah kita semua mendapatkan imun yang lebih kuat karena vaksin dan booster, rasa kekhawatiran itu pasti selalu ada. Nah oleh karena itu bagaimana setiap orang menjaga imunnya agar tetap kuat, terus melakukan apa-apa yang sudah dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini penting sekali bagi setiap orang, khususnya yang punya komorbid. Nah jangan sampai dia lengah terhadap hal tersebut. Jadi mereka mengutamakan bisnisnya, tapi di sisi lain mereka tidak menjaga kesehatannya. Ini fatal. Meskipun kita sudah mendapatkan vaksin dan lain-lainnya, tapi tetap sebagai self-confident kita harus menjaga diri sendiri masing-masing dengan melakukan protokol itu. Kalau seandainya turis dari Tiongkok dimintakan syarat hasil tes negatif COVID, Pak, baik dari Tiongkoknya ataupun ada di Bali, itu akan mengurangi atau bahkan membatalkan minat mereka datang ke Bali, atau sebenarnya tidak apa-apa? Nah, ini pertanyaan bagus Bang Leonard. Jadi mari kita belajar dari Sandbox Phuket, di mana Thailand waktu itu melakukan Sandbox Phuket dan berhasil. Mereka meraup wisatawan bahkan sampai triliunan dia mendapatkan PAD-nya. Di tengah-tengah COVID yang luar biasa mereka melakukan itu dan melakukan Sandbox Phuket. Nah maka sekarang ini adalah pembelajaran yang bagus. Ketika negara lain begitu kencangnya melarang atau membuat persyaratan untuk wisatawan Cina masuk, nah kita di Indonesia berharap hal tersebut tidak dilakukan. Kenapa? Yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa varian yang ada di Cina sudah pernah ada di Indonesia. Yang kedua, kita tingkat vaksinasi kita dan boosternya sudah lebih baik, apalagi di Bali sudah tertinggi. Nah artinya imun kita sudah bagus. Pak Nyoman, maaf, yang sedikit Pak, tadi yang Bapak sebutkan di Thailand itu Sandbox Phuket, itu secara sederhana apa sih maksudnya Pak? Biar kita tahu. Itu ada satu wilayah Phuket. Phuket itu diisolasi, khusus di Pulau Phuket itu wisatawan boleh masuk saat itu. Padahal di Indonesia, di negara lain COVID itu berkembang sangat luas. Nah tapi di Thailand pun berkembang, tapi di satu pulau namanya Pulau Phuket itu diisolasi, hanya turis bisa masuk ke situ. Jadi adapun COVID tidak akan berkembang. Maksudnya berarti bisa jadi dicoba turis dari Tiongkok masuknya hanya ke Bali, misalnya begitu Pak? Tidak begitu juga. Maksudnya belajar dari pengalaman itu, maka kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu mempersyaratkan negatif tes kepada wisatawan Tiongkok untuk berangkat ke Indonesia. Karena di sini ada kompetitif, persaingan bisnis kepada negara lain, khususnya kepada Thailand. Kalau Thailand misalnya grade-nya lebih tinggi, bila perlu kita sedikit turunkan grade-nya, tetapi kewaspadaan ditingkatkan, sehingga wisatawan Cina bisa lebih banyak masuk. Target 253.000 wisatawan dari Tiongkok, itu kalau dirupiahkan Pak, kurang lebih kira-kira berapa sih Pak? Gambaran saja biar kita tahu. Ya, kami minggu yang lalu sempat rapat dengan Kementerian Pariwisata, Ibu Deputi Pemasaran, termasuk Pak Sandiaga Uno, kita bertemu dengan pemain market Cina. Biro perjalanan wisata yang bermain di market Cina di Bali itu, di Bali saja ada 80 biro perjalanan wisata. Memang spending yang diutamakan sekarang kan diusahakan quality tourism. Spending time-nya lebih lama, spending money-nya lebih banyak gitu kan. Itu yang diharapkan. Tetapi di dalam awal ini kita
kita tidak bisa menghitung seperti itu. Oh. Persaingan yang utama kita harus menangkan bagaimana turis Cina masuk ke Bali dulu, masuk ke Indonesia dulu gitu. Nah ini kita harapkan. Kita tes case ya seperti apa kedatangan turis Tiongkok ke Indonesia khususnya Bali, tapi tidak menambah kasus COVID di sana. Itu kita harapkan bersama. Semoga itu yang bisa terjadi. Kami berterima kasih kepada Sekretaris Asita Bali Inyoman Subrata dan epidemiolog Ibu Mas Dalina Pane. Terima kasih Pak Nyoman dan Bu Mas Dalina. Selamat siang.